Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seprofesi pedagang pasar seluruh Indonesia, hari ini kita akan membahas kondisi pasar tradisional di seluruh Indonesia yang memang mengenaskan. Ada 15.600 pasar tradisional di seluruh Indonesia yang kondisinya pada saat ini tidak terawat, kumuh, becek, semberawut, tidak nyaman dan tidak aman. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah ataupun dinas pasar mengelola pasar secara profesional. Di pasar tradisional ada 13 juta pedagang kios dan 9 juta pedagang kaki lima yang mencari hidup bersama keluarganya sepanjang tahun. Dari 22 juta pedagang pasar ini, kalau mereka rata-rata 3 satu keluarga, berarti 66 juta manusia mengais kehidupan di pasar tradisional yang kondisinya tidak terawat. Sekarang kita dihantam oleh hypermarket, minimarket, dan yang jumlahnya pasar modern 23.000, sedangkan pasar tradisional hanya 15.600. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberi anggaran untuk revitalisasi pasar-pasar tersebut sangat minim sekali dan jauh daripada cukup. Jika kalau kita bandingkan potensi ekonomi yang ada di pasar tersebut, pasar adalah muara dari kaum industri, produk-produk lain yang di situ berinteraksi jutaan orang. Nah, kita menuntut kepada pemerintah pusat maupun daerah agar porsi anggaran APBD ataupun APBN dibesarkan. Nah, kalau kita lihat yang sekarang ini, angkanya sangat kecil sekali. Dengan kondisi ini, apa yang harus kita buat? Nah, kami dari Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia memang tidak banyak bisa berbuat, tetapi kami berbuat hanya sesuai dengan kemampuan. Karena otoritas pasar ada di tangan pemerintah daerah. Sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah, maka kekuasaan ada di tangan wali kota dan bupati. Termasuk juga pengembang yang menguasai pasar tersebut. Sebagai insan yang mencari kehidupan di pasar, kami sudah membuat konsep yang kami sebut pedagang membangun pasarnya sendiri. Dan proyek percontohannya sudah kami bangun di Lampung dengan nama Bambu Kuning Square yang bisa menampung sekitar 400 pedagang dengan berbagai fasilitas yang ada di Bambu Kuning Square. Yang pertama adalah ruangan pertemuan, ruangan olahraga, dan tempat-tempat pameran dengan parkir yang sangat luas. Tapi sangat disayangkan, pihak PT Kereta Api tidak memberikan surat KSO atau yang kami sebut kepastian hukum selama 30 tahun, dan pasar ini tidak bisa berkembang karena kepastian hukumnya tidak ada. Maka dunia perbankan tidak bisa memberikan kredit kepada pedagang-pedagang yang kami bina. Nah, di Bambu Kuning Square juga dengan konsepnya ada lift, eskalator, ada bank BPR, ada bis belanja bersama, bahkan pembinaan pedagang ini secara berkesinambungan telah kami lakukan. Tapi sayang sekali PT Kereta Api tidak mendukung apa yang kami lakukan. Kami melakukan penelitian dengan hadirnya satu minimarket akan mematikan
10 UKM-UKM dan warung-warung yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Nah, bisa kita hitung 23.000 pasar modern dikali 10 berarti 230.000 warung-warung kecil di seluruh Indonesia telah mati. Dan ini mohon perhatian kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai penutup, kami menghimbau sekali lagi kepada pihak, terutama kepada pihak-pihak terkait, mohon memperhatikan dan mencari solusi terhadap apa yang terjadi di pasar tradisional yang pada saat ini memang banyak yang terbakar, entah itu terbakar atau dibakar, kami juga kurang paham. Tetapi yang jelas ini sudah menghabiskan harapan kehidupan pedagang-pedagang kecil yang ingin hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.